Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan surga daripada Allah Bapa kita. Saudara, kita sudah memasuki tanggal 19 Desember 2021. 6 hari lagi kita akan menghadapi Natal tanggal 25 Desember. Dan kita sudah sampai kepada seri Kerajaan Allah ke-39 dengan subjudul Kasih Karunia Natal. Supaya saudara dan saya mengerti apa arti Natal sebenarnya. Arti Natal sebenarnya adalah kasih karunia daripada Tuhan kepada kita. Saudara masih bertemu di dalam ibadah online GBI Grand Suri GBI Garson yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Kita masih dalam ibadah online sampai dengan hari ini. Mungkin sampai akhir tahun kita masih ada dalam ibadah online. Saudara, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sampai dengan hari ini kami telah melewati pandemi COVID-19 dengan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Engkau, untuk kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang Engkau curahkan setiap pagi baru selalu dan berlimpah kepada kami. Kami menerimanya satu hari demi satu hari sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ini. Kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi yang Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih karunia Natal yang telah Engkau limpahkan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mengerti lebih dalam lagi mengenai kasih karunia Natal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, supaya kami dapat mengetahui posisi kami yang sebenarnya pada waktu kami hidup di dalam dunia ini. Karena kami ingin memperbaiki terus hubungan dengan Engkau sampai kami benar-benar intim, bahkan sampai kami benar-benar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dan kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami melalui masa pandemi COVID-19 ini. Urapi kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Bapa. Dan urapi semuanya jemaat yang mendengarkan renungan Natal ini, hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, mari kita lihat. Dengan judul kasih karunia Allah. Natal adalah kasih karunia yang paling istimewa dicurahkan oleh Bapa kepada saudara dan saya. Yang paling full, yang paling penuh, yang paling komplit dicurahkan, yang akan membawa perjanjian baru antara Bapa dengan anaknya, yang berdasarkan kasih karunia dan kasih setia yang Bapa anugerahkan kepada kita. Juga yang akan diikuti oleh hukum kasih karunia perjanjian yang baru antara Bapa dan anaknya, antara Bapa dan saudara dan saya, yang dinamakan juga Injil Kerajaan Surga. Dinyatakan di dunia ini oleh Tuhan Yesus Kristus dan dibawa oleh Dia ke dalam dunia ini, yang tadinya dunia ini telah putus hubungan dengan surga. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengoneksikan kembali dunia, yaitu perluasan dari kerajaan Allah pada waktu zaman Adam belum jatuh ke dalam dosa, dikembalikan menjadi Taman Eden seperti dulu lagi, di mana kita bisa merasakan suasana Taman Eden seperti Adam waktu belum jatuh ke dalam dosa. Asal kita ada senantiasa di dalam hadirat Dia,
Asal kita ada senantiasa di dalam hukum-hukumnya dia, peraturan dia, ketetapan dia, ketentuan dia, firman dia, dan rancangan rencana dia di dalam hidup kita. Maka kita akan merasakan suasana kerajaan surga, yaitu kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan surga ialah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena, tolong garis bawahi, jangan tidak dibawa ini, oleh karena Roh Kudus. Jadi bukan oleh karena usaha saudara dan saya, perjuangan saudara dan saya, peperangan saudara dan saya, kemenangan saudara dan saya, no, tetapi oleh karena Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, untuk menolong kita, untuk menuntun kita, untuk memampukan kita, untuk mendorong kita, supaya kita ada di dalam suasana kerajaan surga, ada di dalam suasana ketaatan akan firman Tuhan, ada di dalam suasana ketaatan akan hukum-hukum Tuhan, ada di dalam suasana rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita, ada di dalam rel Tuhan, ada di dalam jalan Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita, dikaruniakan oleh anugerah Bapa kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa merasakan suasana kerajaan surga, sehingga kita dibenarkan bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh karena kita berusaha untuk menjadi benar, no, tetapi kita dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan adalah taat kepada firman-Nya, taat kepada peraturannya, taat kepada ketetapan dan ketentuannya dan hukum-hukumnya, dan taat kepada rancangan rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Tolong garis bawahi, kita harus taat. Tetapi ketaatan itu pun diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk kita taat. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus, kita akan melihat dunia ini tragis, dunia ini kejam, dunia ini jahat, dunia ini jelek, dunia ini penuh dengan masalah, dunia ini penuh dengan tekanan, dunia ini penuh dengan intimidasi. Tetapi dengan bersama dengan Roh Kudus, kita cakap menanggung segala perkara. Kita akan melihat dunia ini indah, karena ini ada ciptaan Allah. Dan, saudara, tolong garis bawahi, Tuhan Yesus di kayu salib telah merebut kembali hak kuasa atas dunia ini yang telah diberikan oleh Adam pada waktu jatuh ke dalam dosa kepada iblis. Yesus rebut kembali pada waktu dia di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan kepada saudara dan saya, apakah mau menerima atau tidak? Saudara dan saya diberi kebebasan untuk memilih. Makanya Natal ini, saudara, betul-betul harus saudara berkomitmen kembali kepada Tuhan, bahwa saudara mau memilih Dia di dalam hidup saudara. Setelah itu, mungkin saudara masih belum mampu untuk mentaati pada firman Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, menuntun kita di dalam jalannya Dia. Mau saudara? Akhir tahun ini saudara komitmen baru kembali dengan Tuhan. Tetapi saya mau merubah mindset saudara. Mindset saya sudah dirubah oleh Roh Kudus. Bahwa itu semua karena anugerah Bapa kepada saudara dan saya. Hanya anugerahnya, bukan karena kekuatan kita. Sudah dirubah
perjanjian baru ini. Perjanjian lama, Tuhan akan menghukum umatnya yang melanggar. Tetapi perjanjian baru, pelanggaran saudara telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Yang lalu sudah tidak pernah diingat-ingat lagi. Sudah dibuang oleh Dia. Yang hari ini saudara bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah dibebaskan. Dan yang akan datang, darahnya sudah tercurah untuk semua kesalahan kita. Saudara, kasih karunia Natal itu sesuatu kasih karunia yang full, yang akan diikuti oleh perjanjian baru antara Bapa dan saudara dan saya, yang dinamakan juga Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga itu adalah kasih karunia, kasih setia daripada Allah Bapa kepada dunia ini yang dicurahkan setiap hari, setiap pagi, yang baru lagi, dan berlimpah-limpah-limpah. Makanya Tuhan Yesus datang untuk membawa hidup dan di dalam kelimpahan. Tapi iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, perjanjian baru yang penuh dengan kasih karunia dan kasih setia Bapa yang berlimpah-limpah. Coba kita lihat kasih karunia seperti apa. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 30, pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Perantaranya saja yang akan melahirkan Tuhan Yesus, yang membawa kasih karunia yang begitu penuh ke dalam dunia ini, terlebih dahulu diberi kasih karunia oleh Allah. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Untuk apa kasih karunia yang diberikan Bapa kepada Maria? Untuk apa? Lukas 1 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Orang Israel atau siapa saja yang membaca ayat ini mengatakan bahwa Yesus diberi kerajaan atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Tetapi arti daripada ayat ini, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apakah itu? Itu adalah kerajaan surga. Kerajaan dunia akan berkesudahan, tapi kerajaan surga tidak akan pernah berkesudahan, kekal selama-lamanya. Jadi saudara, Tuhan Yesus membawa kerajaan surga kembali ke muka bumi ini. Nilai-nilai kerajaan surga adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Tolong garis bawahi dan jangan tidak dibawa. Oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus. Jadi hanya oleh karena anugerah dari Bapa kepada saudara dan saya,
melalui Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita dapat masuk, mengalami, menghidupi, merasakan nilai-nilai kerajaan surga, walaupun saudara masih hidup di dalam dunia dengan saya. Jadi saudara, kalau di dunia ini yang dikatakan oleh seluruh manusia tragis, jahat, apalagi penuh masalah, penuh problem, kotor, najis, dosa, dan yang lain-lain, jika ada di luar Roh Kudus, jika ada di luar hadirat Allah, tetapi jika oleh karena Roh Kudus, maka saudara akan merasakan kebenaran yang dianugerahkan oleh Dia kepada kita, damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Dia kepada kita, dan sukacita yang dianugerahkan oleh Bapa kepada kita berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin. Itu arti kasih karunia Natal yang sesungguhnya full. Ini kasih karunia Bapa kepada kita melalui Tuhan Yesus, kerajaan yang tidak berkesudahan. Jadi itu adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan ditawarkan kepada saudara dan saya. Apakah engkau mau menjadi warga kerajaan surga atau tidak? Saudara diberi kebebasan untuk memilih. Jadi orang yang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia akan merasakan suasana kerajaan Allah dalam hidupnya atau kerajaan surga jika, kan tadi udah dikatakan, oleh karena Roh Kudus, jika dia dituntun oleh Roh Kudus dan mengikut arahan Roh Kudus dan mendengar arahan Roh Kudus di dalam hidupnya, di mana hidupnya berjalan dalam jalan Tuhan dan berjalan dalam relnya Tuhan, berjalan di dalam ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, peraturan-peraturan, firman-firman yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Ini yang dinamakan karunia yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Dikembalikannya kembali Taman Eden. Taman Eden yang pada waktu Adam sebelum jatuh ke dalam dosa kepada saudara dan saya. Perluasan kerajaan Allah sudah dikembalikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada saudara dan saya, dan kepada dunia ini, asal mau menerimanya. Makanya Tuhan Yesus nggak kalah pada waktu dia dicoba di padang gurun dengan makanan, ya, dengan kuasa, dan dengan kemewahan dunia ini. Dia tidak pernah kalah. Karena kuasa itu dia akan rebut di atas kayu salib. Karena dunia ini yang dikuasai oleh iblis karena Adam jatuh dalam dosa akan direbut oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena akhirnya manusia tidak hidup dari makanan saja, tetapi dari hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya suasana kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Saudara, bagaimana kita mendapatkannya? Ini yang jadi masalah. Yang nomor satu, pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, saudara lihat ayatnya satu persatu. Saya akan bacakan. Kebanyakannya adanya di Matius kerajaan surga ini. Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini maksudnya bukan kiamat kerajaan surga yang akan datang sudah dekat, bukan. Tuhan Yesus membawa kerajaan surga ke dalam dunia ini. Saudara mau menerimanya atau tidak, sudah dekat. Aku yang membawa, kata Tuhan Yesus. Tetapi jika engkau mau merasakan suasana kerajaan surga di dalam dunia ini, bertobatlah dari dosa-dosamu. Amin. Bertobatlah. Bertobatlah. Banyak saudara. Saudara mau melihat banyak sekali
di dalam Alkitab ayat-ayat mengenai kerajaan surga, bagaimana kita memperolehnya. Banyak sekali, saya tidak akan mungkin dalam 1, 2 kali, 3, 4 kali khotbah untuk memberitahukan kepada saudara semuanya. Saudara gali sendiri hari-hari ini. Saudara jangan mengandalkan gembala, mengandalkan ke guru rohani saudara, tetapi saudara mengandalkan Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk mengerti, untuk dekat kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan, bahkan untuk berubah yang makin hari makin mendekati serupa dengan Yesus. Waktunya saudara, sudah waktunya. Tetapi bukan tergantung kepada saudara dan saya, tetapi tergantung kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita, untuk supaya kita dituntun oleh Roh Kudus mendapatkan kasih karunia yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Yang kedua, ini Matius 5 ayat 3. Bukan Matius 3 ayat 5, tapi Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah bukannya saudara jual semua harta benda saudara terus saudara jadi miskin. Bukan. Tetapi saudara tidak bisa apa-apa, saudara tidak mampu apa-apa, saudara tidak ada apa-apa, saudara tidak ada yang berharga, yang patut dibanggakan, yang patut dimegahkan oleh saudara. Jangan saudara bermegah di atas semua emas, perak, dan permata, mobil, rumah, keuangan, deposito, atau jabatan, atau pangkat, atau kepintaran, atau kehebatan, atau kedikjayaan, atau kecakapan, ketampanan, kecantikan. Jangan. Tetapi saudara harus berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya mau Engkau, dan aku hanya mau rumah-Mu. Aku hanya mau kerajaan surga. Aku hanya mau kebenaran yang Kau anugerahkan kepadaku. Aku hanya mau damai sejahtera dan sukacita yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, untuk aku merasakannya di dalam dunia ini. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Gak punya apa-apa kita. Saya selalu diajar oleh Tuhan. Pada waktu Dia angkat saya lupa sedikit. Dia turunkan saya kembali. Saya gak punya apa-apa. Terus saya merasakan Tuhan, rasanya aku gak mampu nih Tuhan. Udah di depan mata, order udah di depan mata, semua udah di depan mata, purchase order sudah di depan mata, semua sudah di depan mata, tetapi tidak rilis. Kenapa Tuhan? Saya tanya, supaya Engkau miskin di hadapanku, kata Tuhan. Keluar air mata saya, betul Tuhan. Ampunkan aku bersuah dengan kemampuanku, dengan kehebatanku, dengan kecanggihanku untuk approach atau apapun, mencari jalan keluar, dengan ini, dengan itu. No, tidak Tuhan. Tidak. Biar Engkau tidak bisa apa-apa, biar Engkau terus mengandalkan aku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kepintarannya, yang mengandalkan pikirannya, yang mengandalkan kepintarannya. Saudara, yang ketiga, banyak saudara. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini sudah jelas sekali. Melakukan kehendak Bapa, yaitu taat kepada firman Tuhan. Makanya tadi saudara saya katakan, walaupun kita diberikan anugerah oleh Tuhan, tetapi kita harus taat kepada firman-Nya. Namun ketaatan kita kepada firman-Nya pun tidak bisa diusahakan oleh kehebatan kita, oleh kepintaran kita. Itu akan kembali lagi kepada agamawi. Tetapi
Ketaatan kita kepada firman oleh karena Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Yang memberi arahan kepada kita. Yang memberikan anugerah kepada kita. Saudara lihat. Saya nggak mau lewatkan dulu ayat ini. Saya mau saudara membaca ayat ini. Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Ya. Supaya jangan lupa. Kalau nggak nanti lupa di belakangnya. Tadinya saya mau bacakan di belakang, tapi enggak, saya tidak akan bacakan di belakang. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Memberitakan Injil Kerajaan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi kalau Injil Kerajaan Surga diberitakan, akan diikuti dengan Injil Kerajaan Surga yang pure, yang murni, yang benar diberitakan, yang tulus. Tidak ada embel-embel apapun juga di belakangnya. Tidak ada embel-embel soal uang, penghargaan, kebanggaan, kepintaran teologi, kepintaran berkhotbah. Tidak didorong oleh itu semuanya. Maka akan disertai dengan segala sakit penyakit lemah hilang dan kelemahan pun hilang. Amin. Yang berikutnya Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Bagaimana kerajaan surga ini diperoleh? Jawab Yesus, kepadamu telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kenapa? Karena Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Jadi saudara, jadilah murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca renungan-renungan. Baca buku-buku rohani. Pujian penyembahan kepada Dia. Berdoa menyapa Roh Kudus dalam doa pribadi dan dalam mesbah. Doa bersama dengan keluarga dan yang lain-lainnya. Terus senantiasa. Sehingga saudara menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi kalau murid Tuhan Yesus, maka saudara akan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Amin. Saudara akan diberi rahasia kerajaan surga. Berikutnya, satu lagi. Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Bentar ya, sahabat. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Konteksnya apa ini? Saudara, kalau saudara mau mendapatkan kunci kerajaan surga, saudara harus beriman. Saudara harus mengakui dengan mulut saudara, percaya dengan hati saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita. Harus yakin, harus percaya, harus beriman, dan harus perkatakan senantiasa. Abraham pada waktu menanti keturunannya 100 tahun, dia setiap malam keluar dari kemahnya dan melihat langit, melihat bintang-bintang di langit. Setelah itu ada bulan yang menyinari tepi pantai. Waktu dia ada di tepi pantai, dia melihat pasir di tepi pantai.
Dia berkata dan dia melihat, Bapa akan memberikan keturunanku seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Saudara, itu banyaknya. Saudara, hari-hari ini saudara harus benar-benar percaya sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita. Satu lagi saudara, Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3, ini penting. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya seperti anak kecil? Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Dalam kitab Wahyu dikatakan kepada salah satu jemaat bahwa engkau telah meninggalkan kasih mula-mula engkau. Aku akan memuntahkan engkau. Ya, saudara, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Kita harus seperti anak kecil di hadapan Bapa. Bapa, apapun yang Bapa beri kepadaku, aku yakin bahwa ini yang terbaik yang Bapa berikan kepadaku. Kalau saudara menerima ini, saudara selalu katakan dalam setiap doa malam saudara, terima kasih Bapa, hari ini aku menerima yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagiku. Karena Engkau telah menyediakan kasih karunia dan kasih setia yang baru setiap pagi hari ini berlimpah-limpah kepada aku. Dan aku telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, kasih setia Engkau yang baru tadi pagi Engkau curahkan kepadaku berlimpah-limpah. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Natal adalah kasih karunia daripada Allah yang full. Natal adalah Injil Kerajaan Surga yang dikembalikan kepada dunia ini kembali. Natal adalah dunia diberikan Taman Eden kembali. Taman Eden yang pada waktu Adam belum jatuh ke dalam dosa. Karena dosa telah ditanggung oleh Tuhan Yesus semua di atas kayu salib. Natal adalah dunia dijadikan kembali perluasan kerajaan surga. Saudara mau menerima menjadi warga kerajaan surga atau tidak? Itu terserah saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Bapa Roh Kudus yang telah mengantarkan kami untuk kami dapat mendengarkan firman ini. Urapi kami, meteraikan dalam roh hati kami, ukir dalam roh hati kami, sehingga kami dapat menerima firman ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kami sampai kepada Natal tahun 2021 ini. Dan kami menerima berkat Engkau yang berkelimpahan. Seperti apa yang kami katakan dengan istri hamba-Mu senantiasa. Bulan Desember adalah bulan berkah yang Engkau berkatkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, gugus depan yang menangani COVID-19. Berikan kekuatan semua kepada mereka, dan lalukanlah varian-varian baru dari Indonesia yang akan masuk, dan yang sudah masuk. Sehingga kami dapat terhindar daripada seluruh COVID-19. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dengan berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, yang dicurahkan yang baru setiap pagi kepada kami, yang baru setiap pagi kepada kami, berlimpah-limpah-limpah. Maka berkat anugerah, limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang ada yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberikan kami berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama amin. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.